Mungkin Barajut Likas, NIM 210774, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Sini saya akan menjelaskan apa itu One-Wheel Alignment. One-Wheel Alignment yaitu istilah yang paling sering digunakan mengenai kelurusan roda ini adalah spooling. Dalam memiliki mobil pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah spooling dan balancing yang jadi salah satu perawatan kendaraan. Alignment bekerja untuk mengintegrasi berbagai faktor dari sistem kemudi sampai dengan suspensi kendaraan. Fungsinya adalah agar kualitas stabilitas dari kendaraan terjadi lebih baik. Selain itu berfungsi untuk membuat usia roda jauh lebih awet, oleh karena itulah dibutuhkan perawatan berupa spooling secara rutin. Hal ini disebabkan perubahan kelurusan roda mobil bisa terjadi akibat penggunaan. Misalnya saja ketika Anda lebih sering melewati jalan dengan kontur yang buruk, akibatnya keseluruhan sudut yang berbentuk pada roda akan berubah. Ketika sumbu roda mulai berubah, maka stabilitas kendaraan saat berjalan akan terpengaruh. Mengenali 5 sudut front wheel alignment. Pertama, camber. Camber adalah tingkat kemiringan roda pada bagian atas. Apabila dilihat dari sudut vertikal, tujuan dari sudut ini adalah supaya memberikan keseimbangan gaya pada roda depan yang cenderungannya ke arah dalam. Ada dua jenis sudut camber yang biasanya digunakan, yaitu camber positif dan negatif. Pada sudut camber positif, maka pada bagian atas memiliki kemiringan ke arah luar, sedangkan camber negatif itu ke arah dalam. Masing-masing sudut camber ini memiliki fungsi berbeda sehingga disesuaikan penyetelannya dengan jenis kendaraan. Camber positif memiliki fungsi utama untuk membuat camber menjadi nol ketika terdapat beban pada kendaraan. Efeknya adalah beban pada sering menjadi berkurang. Selain itu, camber positif juga mencegah camber menjadi negatif sehingga tidak jadi perubahan komponen suspensi. Mobil-mobil keluaran lama biasa menggunakan camber positif sehingga terdapat penambahan daya tahan pada eksel depan. Itu mengupayakan agar ban tidak mengalami kehalusan yang tidak rata akibat menempuh jalan dengan sudut yang salah. Camber negatif adalah memiliki fungsi untuk mengupayakan agar kendaraan bisa stabil dan juga lurus. Selain itu dapat mengurangi kemiringan kendaraan saat berbelok dan jadi lebih sempurna. Jenis mobil yang menggunakan camber negatif adalah mobil balap yang membutuhkan stabilan tinggi pada saat berbelokan tajam dengan cepat tinggi. Kedua, caster. Sudut kedua adalah caster, merupakan sudut dari garis simetrik kingpin dan garis vertikal di bidang datar. Pada saat kemudi dibelokkan maka roda depan akan merespon gerakan di sebuah tumpuan. Tumpuan inilah yang akan memiliki tolak ukur. Sudut caster sendiri dapat dilihat dari samping kendaraan. Mirip dengan camber, sudut caster juga terdiri dari dua jenis. Pertama, camber positif merupakan posisi ketika bagian atas roda mengarah ke belakang kendaraan. Camber positif ini membuat titik pusat permulaan dari singgung dan ban dengan jalan ada di belakang titik potong sumbu kingpin. Efeknya, ban akan berjalan lurus ke depan karena tahanan geser ban yang tertarik. Sehingga caster negatif merupakan posisi ketika bagian atas roda mengarah ke depan kendaraan. Ada juga caster nol, yakni ketika garis simetri pada kingpin atau tumpuan sejajar bersama garis vertikal yang datar. Kelebihan dari caster sendiri adalah untuk roda kemudi yang akan kembali lurus ketika pengemudi membelokkan kendaraan. Efek ini dikenal dengan istilah caster effect yang mungkin terjadi akibat LED atau trail. LED merupakan titik potong garis tengah pada steering axis dan titik pusat singgung ban. 3. Two angle. Jika caster dan camber menggunakan pengukur derajat, maka two angle justru menggunakan satuan inci. Itu adalah garis simetri roda depan terbagi menjadi dua jenis, yaitu T dan
to in dan to out. Ada beberapa fungsi to. Yang pertama adalah untuk mengoreksi chamber ketika ban melinding ke arah luar, di mana sambungan kemudi dipaksa untuk berjalan lurus ke jalan. Selain itu, to juga berfungsi sebagai koreksi gaya penggerak baik itu roda depan dan belakang. Pengukuran dari to yang benar sangat bergantung dengan alat ukur yang digunakan. Sekian kekurangan dari font dan penjelasan dari font wheel alignment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.